أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ibu, bapak, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita menjalankan rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit nikmat rahmat lan hidayahipun. Kesempatan yang menika kita saged sareng-sareng salat subuh kanthi berjamaah. Estu mugi kanthi niat ikhlas kula panjenengan pados ridhanipun Allah. Allah tansah nampi amal kula panjenengan dados amal saleh ketipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat umut ini salam mugi tansah kunjuk katemuna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dateng para keluarga, putra, sahabat, lan mugi-mugi kula pansamangke angsal sawatipun wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang tasih hormati, iki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa nggih Bapak Ibu? Campur-campur ngoten nggih. Pagi ini kita akan membaca Bapak Ibu dalam surah Ali Imran, ya, dalam surah Ali Imran ayat yang sudah sering kita dengar Bapak Ibu, tapi tidak ada salahnya kita sering mengulang-ulang karena pelajaran itu sering diulang semakin baik, semakin membekas, terutama yang paling penting adalah diamalkan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya, as-samawatu, seluas langit, wal ardu, dan bumi, uiddat, disediakan surga itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina, yaitu orang-orang yang yunfikuna, menginfakkan hartanya, fisarra'i, di waktu lapang, wadharra'i, dan di waktu sempit, wal kazimina, dan orang-orang yang menahan al-ghaidha, amarahnya, wal afina, dan memaafkan kesalahan,
anin nasi, dari orang lain. Wallahu, dan Allah, yuhibbu, mencintai, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina, dan orang-orang yang idza, apabila, fa'alu, melakukan, fahisatan, perbuatan buruk, au dzalamu, atau berbuat zalim, anfusahum, pada diri mereka, zakarullaha, mereka mengingat Allah, fastaghfaru, lalu memohon ampunan, lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Waman, dan siapakah, yaghfiru, yang bisa mengampuni, dzunuba, dosa-dosa, illallah, kecuali Allah. Walam yusirru, dan tidaklah mereka terus menerus, ala ma fa'alu, melakukan apa yang mereka lakukan, wahum, dan mereka ya'lamun, mengetahui. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, ayat ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu, termasuk di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan orang-orang yang ulaikal ladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mengimani perkara yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan, sebelum Allah menerangkan ciri orang yang bertakwa, wasari'u, dan bersegeralah kalian ila magfiratin, kepada ampunan. Istilah segera Bapak Ibu niku mubadarah. Sehingga dalam ayat yang lain Allah ngendika fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Tetes mubadarah, bersegera itu sangat dianjurkan. Di atasnya segera niku istijal, mboten pareng. Yaitu tergesa-gesa. Jadi ada tergesa-gesa, ada bersegera, onten berlambat-lambat, menunda-nunda. Menunda-nunda mboten sae, tergesa-gesa nggih mboten sae. Sing sae niku bersegera, kata. Al-istijal, bertergesa-gesa menika minas syaiton, terkadang datangnya dari setan. Mula enten istilah Arab ngendikaaken inna fitta'ani as-salamatu wa fistijali an-nadamatu. Dalam kehati-hatian, ketenangan itu ada keselamatan. Dan dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan. Dados Bapak Ibu nek panjenengan kok nglampahi setunggalipun urusan kok terburu-buru kesusu niku sae napa mboten? Mboten sae. Para dai, para guru, para ustad niku nek tergesa-gesa nggih mboten sae, ya. Kalau nanti Bapak Ibu ketika waktunya pendek dan acaranya agak resmi sehingga saya tergesa-gesa. Ketika di tengah jalan baru sadar ternyata sandalnya selek. Ya Allah, acaranya resmi, sandalnya selek. Bapak Ibu ketika pas hadir acara kondangan, acara prasmanan, acara walimahan,
kok seandainya selain niku bali nopo terus kiri melampah. Bingung toh, gitu nah. Karena nopo tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu tidak baik Bapak Ibu, ya. Sehingga monggo kula panjenengan jangan tergesa-gesa. Ada ketika Rasulullah SAW sedang sholat, di belakang itu ada suara gedebuk seperti itu, ya. Artinya sahabat ingin segera mendapati jamaahnya Rasulullah SAW. Setelah sholat Nabi mengatakan, tadi apa itu? Suara apa ya Rasulullah? Kami ingin segera mendapatkan rokaat. Kepingin angsal jamaah jenengan ya Rasul. Tapi Nabi mengatakan jangan seperti itu. Alaikum bisakinah. Kalian itu kalau berangkat ke masjid itu tenang. Jangan terburu-buru nampa malih melayu. Nek melayu niku terus ten masjid akhirnya menggeh. Nek menggeh mboten khusyuk. Ya. Bagaimana akan khusyuk sementara hatinya enggak tenang, ya. Walaupun sudah iqomah Bapak Ibu, walaupun sudah iqomah pun komat, ya. Ning kula panjenengan mboten pareng melayu. Ning segera, ya. Tapi tidak boleh lari-lari, ya. Ini mungkin nek mendapatkan rokaat, ya alhamdulillah, kalau tidak ya nanti menyempurnakan, ya. Nambah malih nyuwun ngapunten sebagian bapak-bapak niku, ya, ketika pas adzan isih santai-santai. Bahasan wis komat baru napa? Grubiakan melayu lim benake baju benik mawon karo melaku, ya. Akhirnya ternyata ketemu masjid ternyata benike kleru, selewah gitu. Sik dhuwur nggo ngisor, ya niku. Sehingga Bapak Ibu ini pentingnya. Yang kedua Bapak Ibu di bawahnya bersegera itu ada namanya berlambat-lambat, menunda-nunda. Allah mencela orang-orang yang sholat tapi menunda-nunda waktu sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat walaupun dia sholat tapi dikatakan celaka oleh Allah. Salah satunya karena mereka sahun, mereka melalaikan waktu-waktu sholat, rending-rending sholat. Ya, ibu-ibu panjenengan punya rukhsah, panjenengan punya keringanan untuk sholat di rumah, tidak apa-apa. Ya, di masjid nggih sah. Tapi kalau sudah waktunya sudah slow, dang cepet-cepet sholat. Kadang zuhur niku sak menika kan jam 12 ya, 12 kurang seperempat, ya, katakanlah. Gandeng isih jam 12, jam 1 isih santai-santai. Jam 2 isih jam 2, mbasan wis jam 3 kurang seperempat lagi salat zuhur. Nah, ini jenenge ngrendeng-ngrendhe salat. Fawailul lil musallin, celaka wong sing salat ing ngaten niku. Ya salat asar ngampun jam 5 punjul seperempat, ya. Karena apa? Itu termasuk menunda-nunda sholat dan itu dikatakan fawailul lil musallin. Nah, yang dianjurkan bersegera Bapak Ibu. Kenapa kita bersegera? Mumpung tesih urip. Kenapa kita bersegera? Mumpung sehat, mumpung Allah paring hidayah datang kula panjenengan. Orang Jawa punya istilah mumpung jembar kalangane, mumpung isih padang rembulane. Mumpung masih hidup Bapak Ibu, mumpung masih kita bisa kesana kemari. Sebelum sakit, sebelum ajal, sebelum mati Bapak Ibu. Sak menika ya Allah, cek jenenge mati niku, ya. Dereng dawuh musibah gontor ten Magelang niku nggih, dados pondok pesantren niku kening napa niku musibah toyo tandon niku lho Pak. Ya, niku yang korbannya sampai 29, yang meninggal 4 Pak. Santri-santri niku Pak, ya, santri-santri pondok pesantren karena musibah tandon jebol Pak, ya. Ini luar biasa, 4 orang meninggal dunia ya Allah, ya. Dereng dangu kita ada di WA itu ada orang numpak motor nabrak truk mandek Pak, nyata ya Allah, ya namanya orang kadang tergesa-gesa, nggak tahu, mungkin pikirannya baru nggak fokus, ya, nabrak mobilnya akhirnya meninggal dunia. Tetangga saya belum lama, baru sekitar semingguan yang lalu, ya, kerja di suatu tempat cucian mobil Pak, ternyata kompresornya meledos Pak,
jeblok Pak, ya, akhirnya kena muka, ya, hancur mukanya Pak, meninggal dunia, umure baru 21 tahun. Bapak Ibu sampun wonten 21 tahun? Oh nggih, nggih. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, ya, kita bersyukur ada orang yang Allah hanya menghendaki hidup di dunia hanya 21 tahun. Kita Bapak Ibu alhamdulillah ada yang sampai 40, wonten ingkang sampun 50, wonten ingkang sampun 55, swidak, wonten melih swidak 5, wonten sing sampun 70. Ya, alhamdulillah. Orang yang panjang usia lebih dari 40 tahun perbanyak doa, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa Bapak Ibu kanggih tiang-tiang ingkang sampun dipun paringi yuswa kawan dosa tahun langkung, ya. Dan Nabi Bapak Ibu umurnya hanya 63 tahun. Wa akmaru umati baina sitin wa sab'in, dan umur umatku antara 60 sampai 70. Umure umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku namung swidak nganti 70 rata-rata, ya, rata-rata. Berarti ingkang sampun 50 nek ukurane Kanjeng Nabi kurang pinten? 13 tahun. Ingkang sampun 55 kurang 8 tahun. Ingkang sampun swidak kurang pinten? 3 tahun. Swidak loro kurang pinten Ibu-ibu? Setahun wasiat, ya. Niku. Ingkang sampun 7 dosa alhamdulillah, umur panjang, umur ingkang barokah, ya. Wasari'u, bersegera kalian, ya. Maka Bapak Ibu ketika panjenengan punya niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang baik, jenengan kok wis duwe niat gandeng wis duwe duit 30 yuta. Kok jenengan punya terbesit niat ajeng haji, ndatarke haji, ndatarke umroh, maka bersegera, ya. Sebelum niat itu berubah. Tiang niku menawi sampun gadah niat sae, setan niku nggodha napa mboten? Nggodha, Pak, ya. 30 yuta niku lek nggodha setan ya mungkin ngeten iki. 30 yuta niku nek nggo modal lumayan lho, ya ta. Nek tukokke mie ayam angsal pinten? 30 juta, angsal kathah nggih, ya ta. Niku. 30 juta itu kalau untuk modal lumayan, ya. Untuk bisnis saja dulu, nanti umroh nantilah, haji nanti, ya. Dirende-rende, ditunda-tunda, ora sempat umroh, ora sempat haji, padahal wis duwe duit, ya. Ini Bapak Ibu digoda setan, ya. Maka Bapak Ibu bersegera ketika kita punya niat yang baik, monggo jangan ditunda-tunda. Bersegera kalian kepada ampunan Allah yang dan surga yang luasnya surga tersebut seluas langit dan bumi. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana sunggalipun hadis Bapak Ibu kaitanipun kali amalan itu saged mendatangkan magfirah, ya. Contoh di antaranipun setunggalipun hadis, ma min rajulin yatnabu dzanban, tidaklah seorang yang dia berbuat dosa, tsumma yatawaddo, kemudian dia berwudu, tsumma yusalli, kemudian dia salat, wastaghfirullaha illa ghufirallahu, kemudian dia istighfar mohon ampun kepada Allah kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu menawi kula panjenengan kok pernah berbuat dosa. Bapak Ibu nate gadah dosa napa mboten? Nate berbuat dosa napa mboten? Nate. Dosane kathah napa mboten? Kathah. Ya. Ketika kita banyak dosa dan merasa berbuat dosa Bapak Ibu, maka yang pertama saged kula panjenengan ambil air wudu. Ya, lajeng kula panjenengan salat, lajeng nyuwun ampunten dhateng Gusti Allah, perbanyak istighfar Bapak Ibu, ya. Maka di situ banyak fadilah orang yang istighfar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan dari rumah menuju wonten ing masjid, kaki kanan nambah derajat, kaki kiri ngurangi dosa. Ya, sehingga Bapak Ibu bersyukur ketika panjenengan rumahnya agak jauh, ya. Fadilahipun omahe sing mondo adoh niku pahalanipun langkung napa kathah, ya. Niki mboten nganjurke sing cerak terus pindah adoh niku mboten, ya. Niku
Ada sahabat Bapak Ibu namanya Banu Salamah. Banu Salamah itu rumahnya jauh dari masjid Bapak Ibu. Pojokan desa, pojokan kutha Bapak Ibu. Suatu ketika Banu Salamah ini ingin pindah dekat dengan masjidnya Rasulullah SAW. Berita itu didengar oleh Kanjeng Nabi. Nabi kemudian mengatakan, ya Banu Salamah, hei Banu Salamah, aturiduna anta taqilu qurbal masjid. Apa bener? Kowe arep pindah cerak karo masjid. Iya ya Rasul, leres ngoten. Kemudian Nabi mengatakan, diarukum, tetap kalian di rumah kalian, jangan pindah. Ya, tuktabu atharukum, akan dicatat bekas telapak kaki kalian. Jadi Bapak Ibu, ya, Nabi mengatakan jangan pindah, tetap kalian di rumah. Dari rumah itu nanti ketika datang ke masjid, maka setiap kaki kanan menambah derajat, kaki kiri ngurangi napa tuh dosa. Dan bekas telapak kaki Bapak Ibu sesuk niku dadi seksi ana ing dina kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Bumi menika Bapak Ibu, tanah menika sesuk niku ten dina kiamat saged cerita, saged matur. Fulan berbuat demikian. Saksine napa? Bumi Bapak Ibu. Ya, mula panjenengan enjang menika kok ngaji niku bumi dadi napa seksi. Panjenengan melampah tindak wonten ing masjid, bumi besok akan bercerita. Inilah Bapak Ibu, mula panjenengan perbanyak amal soleh. Nah, kemudian Allah sebutkan ciri orang yang bertakwa. Karena Allah sebutkan uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka surga Bapak Ibu dipenuhi dengan kenikmatan. Bapak Ibu kepengin mlebu surga napa mboten? Kepengin. Ya. Di surga itu tidak ada keletihan. Ya. Di surga menika satu layamutun. Orang yang di dalam surga mboten meninggal dunia. Mati mboten nonton Bapak Ibu. Layanamun, tidak ngantuk, tidak tidur. Nyata di surga niku mboten nonton wong ngantuk. Ya, nek majelis ngeten iki namanipun taman-taman surga. Wonten wong ngantuk napa mboten? Wonten. Nyata. Tapi di surga tenanan sesuk tidak ada orang tidur. Sebab napa? An-naumu akhul mait. Ya, akhul maut. Ya, sik jenenge tidur niku koncone mati Bapak Ibu. Ya, saudaranya kematian. Mula kula panjenengan ketika tidur itu seperti orang mati. Mula dongane Bapak Ibu, panjenengan menawi ngatosaken donga sebelum tidur kalih saksamunipun tidur niku dikaitkan dengan kematian. Tidak dikatakan tidur, ning mati Bapak Ibu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutnya. Amut niku aku mati ya Allah. Ya. Setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah Engkau mematikan kami. Enggak ada kata-kata tidur Bapak Ibu. Ning onten kata-kata mati. Ya. Ada tetangga saya kebetulan waktu itu Pak Dukuh ya, tempat kami niku setelah dia cari rumput dari sawah. Kemudian setelah sampai rumah ya ngisis Bapak Ibu, kertas ngisis nggih. Ngisis ya di depan rumah ini sambil kelekaran niku ya, merem Bapak Ibu ya. Ngapunten dibangunkan mboten tangi-tangi Pak. Meninggal dunia. Padahal maune tesih sehat. Tidur terus bablas Pak. Nyata. Maka Bapak Ibu panjenengan ya tasih dipun paringi umur panjang, kula panjenengan kedah bersyukur alhamdulillah ya. Di surga tidak ada orang tidur, tidak ada orang mati. La yahramun, tidak ada orang yang tua Bapak Ibu. Tidak mengalami ketuaan. Di surga itu tambah dino tambah muda ya, tambah enom. Nek tendonya tambah dino tambah napa? Tambah tua Bapak Ibu ya. Di sana umurnya nyuwun ngapunten, umurnya 33 tahun Bapak Ibu. 33 tahun Bali enom. Bali muda. Nyuwun ngapunten simbah-simbah mboten wonten. Ya, kembali muda Bapak Ibu. Seneng napa mboten? Seneng kembali muda Bapak Ibu. Tidak mengalami ketuaan ya. Ini orang yang di surga. La yamroduna, tidak mengalami sakit senajan dahar ngunjuk ya, tidak mengalami sakit.
sakit, mboten nonton wong loro ya, napa malah kok masuk angin loro untu mboten nonton Bapak Ibu ya, niku namung tendo donya. Maka Bapak Ibu kula panjenengan bersyukur ya. Ini siapakah orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit ya. Maka Bapak Ibu, orang yang baik satu baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sik nomor loro kan baik kepada Allah jenenge soleh, Pak. Ya, nek soleh niku dheweke niku sregep ngaji, sregep salat, sregep maca Quran, zikir niku jenenge wong soleh. Tapi tidak cukup orang itu soleh, tidak cukup Bapak Ibu. Orang itu harus punya sifat yang kedua jenenge muslih, Pak. Ya, memperbaiki keadaan saudaranya, punya kepedulian dengan tetangganya, dengan temannya, dengan kerabatnya. Dia peduli dengan saudaranya. Inilah orang muslih. Nah, orang yang baik contohnya adalah orang yang suka infak Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kadang namanya agama itu tidak masuk akal. Ya, Nabi mengatakan seperti ini. Ya, mana kosot sedekahun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Yang ngapunten panjenengan kok sedekah, enjang-enjang ngeten iki sedekah. Niku ngetokke napa nglebokke Bapak Ibu? Ngetokke duit Bapak Ibu. Tapi Nabi mengatakan mana kosot sedekahun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Niki rak mboten mlebu akal Bapak Ibu. Tapi itulah syariat Bapak Ibu. Tiyang ingkang remen sedekah, maka Allah akan berikan yang lebih banyak. Ya, niki Bapak Ibu. Dados monggo kula panjenengan, tidak ada ceritanya orang yang dermawan wong lomo niku terus jatuh miskin, mboten nonton Bapak Ibu. Tapi sebaliknya orang sing dermawan wong sing lomo seneng paring dateng tiang sanes, maka nanti Allah akan berikan yang lebih banyak. Jenengan saged buktikan Bapak Ibu. Karena apa? Allah sampun ngendika ngeten. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu biji akan tumbuh 7 tangkai Bapak Ibu. Dan setiap tangkai ada 100 biji. Pitu ping 100 Bapak Ibu. 100, nggih 700 Bapak Ibu. Dan Allah masih mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu akan melipat gandakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini Bapak Ibu. Dados monggo kula panjenengan remen infak, remen sedekah. Apalagi Bapak Ibu benjang sik ngancani kula panjenengan ten alam kubur. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Monggo Bapak Ibu remen sedekah ya. Idza matal insan in qata malu ila min salasin. Orang yang meninggal dunia terputus amalnya pun mboten saged ngaji, mboten saged salat. Kejaba 3 perkara Bapak Ibu, 1 sedekah jariyah, 2 ilmu ingkang bermanfaat, nomor 3 waladin salihin yad'ulah, anak sing saleh ingkang tansah ndongaaken tiyang sepuh. Maka harta sing bakal ngancani kula panjenengan ten alam kubur niku harta sing wis disedekahke. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, ada bentuk-bentuk namanya pemberian, wonten jenenge hibah. Hibah niku napa Bapak Ibu? Hibah itu adalah pemberian kepada orang lain atau karib kerabat atau ahli waris ketika masih hidup dan sehat. Niku jenenge napa? Hibah. Ya. Nomor 2 wonten jenenge wasiat. Wasiat itu adalah pemberian kepada orang lain selain ahli waris. Dados wasiat niku cirinya untuk selain ahli waris ya, dan nanti serah terimanya setelah meninggal dunia. Niku jenenge napa? Wasiat ya. Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia. Wonten pertanyaan Bapak Ibu, mek mboten ngantuk ya. Ketika ada orang Jawa punya istilah ngecungke, Pak. Ngertos nggih ngecungke, Pak? Anake dikumpulke terus didum, iki jatahmu sing kene, lor gunung, kidul gunung, wetan gunung. Niku mlebu wasiat, mlebu hibah napa mlebu warisan? Halo, nyata. Kalau ulangi Bapak Ibu, orang Jawa punya istilah ngecungke. Tiang sepuh ngumpulke anak-anake, ya. Terus didum hartane niku wae. Iki jatahmu sing wetan gunung,
Iki jatahmu kulon gunung, iki kidul gunung, iki omahmu, iki kuncine, iki sertifikate. Niku jenenge wasiat, hibah napa warisan? Tak beda-beda to, ternyata. Nggih, niku penting Bapak Ibu, ya. Mula kula panjenengan selaku tiyang ingkang sampun sepuh sak menika niku kedah napa mangertos harta kita yang sudah disedekahkan, yang sudah dihibahkan, yang sudah diwakafkan sehingga nanti tidak menyulitkan ahli waris, ya ahli waris. Bapak Ibu, niku jenenge hibah, ya. Ketika sudah serah terima napa maneh wis ana kunci napa sertifikat niku jenenge pun hibah. Ketika sudah dihibahkan kok tiang sepuh nanti meninggal dunia niku mboten mlebu warisan karena sudah menjadi hak milik. Ngaten lho Bapak Ibu, ya. Niki. Terus Bapak Ibu monggo kula panjenengan ya sedekah, remen sedekah. Nah, sedekah adalah sifatipun sunnah ya, pemberian kepada orang lain ataupun kerabat. Maka Bapak Ibu, sedekah yang paling baik diurutkan yang terdekat. Nek panjenengan gadah kerabat kok miskin, kerabat kok fakir, kerabat sedulur kok dheweke niku yatim, maka didahulukan yang terdekat. Mengke pahalanipun kalih. Siji pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Ngaten, ya. Bapak Ibu yang kita saling hormati, kemudian ciri yang selanjutnya setelah orang itu remen infak, remen sedekah, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya, ya, ngampet nesu, gampang nopo angel Bapak Ibu? Angel, ya. Man kadzama al ghaidha, barang siapa dia menahan amarahnya karena Allah SWT, padahal dia mampu, wa huwa yaqdiru ala ayyung fidahu, dan dia mampu untuk melampiaskan, maka Allah berikan rahmat datang tiang menika wau. Hadis sanes ngendikaken maka nanti akan dipilihkan bidadari yang dia senangi. Ateges napa Allah niku remen datang tiang-tiang ingkang ngampet nesune, ngampet amarahipun. Dipunaturaken Bapak Ibu, adab ketika marah, ya, karena kita kan kadang sok marah Bapak Ibu. Adab ketika marah, sebab Nabi mengatakan atau senggalipun keterangan mengatakan al-ghadabu minas syaiton. Sejenenge marah itu datangnya dari setan. Panjenengan ketika pas nesu niku saged sekali-kali terus ngiluh Bapak Ibu, nyata terus napa berkaca. Kira-kira berubah napa mboten? Berubah Bapak Ibu, ya, berubah. Jadi berubah niku mboten sah nunggu Spiderman, Batman mboten sah. Ya, nunggu ketika pas marah terus ngiluh, berkaca. Ternyata berubah Bapak Ibu. Ya, al-ghadabu minas setan, was-syaitanu minan nar, dan setan itu dari api. Innamal ma'u innama an-naru tudfa'u bilma, dan sesungguhnya api itu akan api menika dipun padamaken dengan air. Mula nek kula panjenengan pas nesu ambil air wudu Bapak Ibu, ya. Nomor kalih adab ketika marah kula panjenengan niku membaca isti'adzah utawi ta'awud. Kanjeng Nabi nate mirsani utawi melihat ada dua orang sedang bertengkar. Kanjeng Nabi lajeng ngendika ngaten, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahabanahu. Sungguh aku mengetahui satu kalimat yang kalau diucapkan akan hilang marahnya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atap ingkang sanes Bapak Ibu dipunaturaken wonten sunggalipun keterangan, ketika orang sedang marah dan posisinya itu berdiri maka duduk. Nek duduk kok isih mangkel napa? Berbaring, ampun diwalik, nyata tengok ngeten niki nesu terus napa malah ngadeg. Nah niku cirine wong nesu niku, nyata niku. Maka Bapak Ibu monggo kula panjenengan menahan amarahnya. Wal afina aninas, ini juga enggak kalah beratnya Bapak Ibu, wong sing duwe ati sing apik Bapak Ibu, ya. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hadis ingkang sanes dipunaturaken nggih menika, waqti atau silman qata'aka, sambunglah orang yang memutus persaudaraan kepada kalian. Niki Bapak Ibu judul wonten kesempatan enjang menika, orang bertakwa niku atine resik Bapak Ibu. Hatinya baik, orang duwe dengki ning ya gampang ngekei ngapura, ora suudzon Bapak Ibu. Gampang napa angel ngaten niki? Angel Bapak Ibu. Siji, silman qata'aka, sambunglah orang yang memutus persaudaraan kepada kalian. Nek ana tiyang dirurui meneng wae, di WA orang jawab, ngeten niku. Diuliki salam ora gelem jawab, niku kon nyambung angel napa gampang?
angel Bapak Ibu ya, tapi itulah syariatnya. Lajeng nomor kali wakti man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberi, ngekei karo wong sing pelit niku gampang napa angel? Angel Bapak Ibu ya. Kadang kula panjenengan niku sifate balasan kayak radine ngopo ra tau kei aku kok ngoten niku ya. Niki Bapak Ibu, wakti man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberi. Wa'fu man dolamaka, berilah maaf kepada orang yang berbuat dolim kepada engkau ya. Niki Bapak Ibu mboten gampil Bapak Ibu, tapi inilah syariat. Semakin berat pahalanya pun semakin kadang ada sahabat Bapak Ibu niku mlebu surga bukan karena sebab sholat malamnya yang hebat, bukan karena puasa Senin Kemis yang luar biasa, tapi karena hatinya yang bersih Bapak Ibu. Sebelum tidur dia maafkan semua orang ingkang sampun berbuat dolim. Dia tidak ada rasa dengki iri dengan siapapun, atine resik-sik ya. Gampang napa angel ngeten iki? Panjenengan Bapak Ibu, ketika panjenengan kita lemah, arang poso Senin Kemis, arang poso sunah, arang sholat tahajud, minimal atine sing resik ya. Bisa jadi dengan hati yang bersih nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surga ya. Bapak Ibu, sebagai penutup rajate namung 40 menit ya. Ada sebuah kisah Bapak Ibu namanya pun Mistah. Kisah ini berkaitan dengan dalam surah An-Nur Bapak Ibu, nanti kalau nggak salah ayat 12 ya. Sahabat Abu Bakar niku tiyang ingkang lomo, orang yang dermawan Bapak Ibu. Sehingga dalam surah Al-Lail maka Allah memuji kedermawanan seorang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq niku duwe sedulur Bapak Ibu jenenge Mistah. Sinten Bapak Ibu? Mistah. Mistah ini adalah orang yang miskin, orang masih kerabat, masih sedulur dengan Abu Bakar. Dan Mistah ini adalah muhajirin, termasuk muhajirin orang-orang yang hijrah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq karena dia orang miskin, maka dia membantu. Keperluan, kebutuhan dibantu kali Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika ada suatu peristiwa, nggih menika kisah anakipun Abu Bakar As-Siddiq jenenge Aisyah. Aisyah niku sinten Bapak Ibu? Istrinya sinten? Istrinya kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah difitnah, dituduh berbuat ingkang boten sae, ya. Disebarkan berita itu di kalangan orang-orang, termasuk sik nyebarke Mistah niki Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, Mistah niki seorang yang sudah dibantu, dicukupi keperluane. Ning dheweke niku dengan tega-teganya nyebarke berita aib anake, menyebarkan berita bohong Bapak Ibu. Terus kalau panjenengan sakit bayangke nggih Bapak Ibu, mangkel napa jengkel kira-kira ngeten iki. Ya ta? Mangkel wis dibantu, wis ditulung, dheweke malah napa menfitnah anak-anake. Ya, dia kemudian bersumpah, demi Allah saya tidak lagi mau memberikan kepada Mistah. Lajeng Bapak Ibu Allah nurunaken ayat, wala ya'tali ul fadli minkum wasa'ah ayyutu min ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jangan sekali-kali orang yang punya kelebihan harta bersumpah tidak lagi memberikan kepada karib kerabatnya, kepada orang yang miskin, orang yang telah berhijrah di jalan Allah. Ya, wal ya'fu wal yasmahu, hendaklah dia memberikan maaf dan berlapang dada. Jadi Bapak Ibu, Allah nganjuraken datang Abu Bakar As-Siddiq untuk memberi maaf. Angel nopo gampang ngeten iki Bapak Ibu? Sulit Bapak Ibu, ya, sulit Bapak Ibu. Tapi itulah kemuliaannya. Wal ya'fu wal yasfahu antuhibuna ayyaghfiralakum. Apakah kalian tidak senang Allah akan memberikan ampunan? Al-jaza' min jinsil amal. Ketika Bapak Ibu kepengin kula panjenengan niku dipun paringi maghfirah, ampunan saking Allah, maka marilah kita berusaha untuk memberikan maaf kepada saudara kita. Al-jaza' min jinsil amal. Kalau kita suka memberi maaf kepada orang lain, maka insya Allah Allah akan berikan ampunan kepada kita. Walaupun ini berat Bapak Ibu, tapi inilah Islam. Orang yang baik, orang yang bertakwa, atine sing resik, hatinya bersih, tidak ada dendam, orang duwe mangkel, orang duwe iri lan dengki. Mudah-mudahan kula panjenengan klebeto tiyang-tiyang ingkang tansah takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala, dipun lebetaken wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi umur ingkang panjang, umur ingkang barokah, putra-putra ingkang saleh lan salihah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kangge sederek sedulur ingkang sampun tilar donya mugi dipun paringi
husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mekaten Bapak Ibu saged lataraken kathah kelepatan estu nyuwun pangapunten monggo pangaosan enjang menika kita sampuni kanthi donga kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Insyaallah.